Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Sehat? Betika harap anak-anakku semua hari ini kabarnya sehat walafiat ya. Oke, ya teman-teman, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini berkah dan ilmunya bermanfaat, insya Allah. Oke, yuk semuanya baca doa dulu. Sikap berdoa, mengangkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin. Oke. Ya, teman-teman, hari ini Butika akan mereview materi yang sudah kita pelajari di bab 1. Nah, masih ingat nggak nih apa aja sih materi-materi yang sudah kita pelajari di bab 1 ini? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di buku informatikanya halaman 2. Nah, yaitu cara menyalakan komputer. Nah, kita sudah belajar tentang cara menyalakan komputer. Masih ingat gak nih cara menyalakan komputer itu seperti apa? Oke, Butika review ya cara menyalakan komputer. Nah, teman-teman, ada 5 cara menyalakan komputer. Yang pertama, yaitu teman-teman klik tombol power pada monitor. Nah, setelah itu teman-teman klik juga tombol power pada CPU. Nah, jadi ada 2 tombol power yang teman-teman harus klik, yaitu yang pertama pada monitor dan yang kedua pada CPU. Oke, setelah klik tombol power monitor dan CPU, langkah yang ketiga adalah akan muncul atau akan terlihat 2 lampu menyala nih pada CPU, yaitu lampu warna hijau dan juga lampu warna merah. Masih ingat lampu hijau itu pertanda apa? Ya, lampu hijau pertanda listrik telah mengalir dan lampu merah pertanda pemrosesan data pada komputer. Oke, setelah muncul 2 lampu menyala, step yang keempat atau langkah yang keempat adalah akan muncul logo Windows pada monitor. Logo Windows seperti apa teman-teman? Nah, seperti ini ya, ada kotak-kotak 4 kecil-kecil warnanya biru. Nah, ini adalah logo Windows. Nah, langkah yang kelima atau step yang kelima adalah akan muncul icon-icon pada layar monitor. Jadi nanti di layar monitornya ada icon-icon kecil gitu ya. Ya. Sekali lagi teman-teman, cara menyalakan komputer ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama, klik tombol power pada monitor. Yang kedua, klik tombol power pada CPU. Terus yang ketiga, akan terlihat atau muncul 2 lampu menyala pada CPU, yaitu lampu hijau dan lampu merah. Lampu hijau pertanda listrik mengalir, kalau lampu merah pertanda pemrosesan data. Terus yang keempat akan muncul logo Windows pada monitor. Dan yang kelima akan muncul icon-icon pada layar monitor. Oke, itu dia 5 cara atau 5 step menyalakan komputer ya. Nah, setelah itu kita sudah belajar juga tentang program apa saja untuk menggambar ya. Nah, program itu apa sih artinya? Masih ada yang ingat? Oke, nah di sini Butika udah merangkum nih. Program adalah urutan perintah pada program komputer untuk melakukan tugas tertentu. Jadi program itu adalah perintah ya, perintah dari komputer untuk melakukan tugas tertentu.
Terus, program disebut juga perangkat lunak. Jadi kalau misalnya Butika bilang perangkat lunak, berarti sama aja dengan namanya program. Program juga bisa disebut dengan perangkat lunak. Gitu ya, teman-teman. Oke. Terus, ada 4 program atau 4 perangkat lunak untuk menggambar. Masih ingat apa saja? Nah, teman-teman bisa lihat nih di layarnya. Ada 4 program atau perangkat lunak untuk menggambar. Yang pertama ada Paint. Nah, Paint itu bentuk apa namanya ikonnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu ikon yang gambarnya seperti ini, berarti ini adalah program Paint. Ya, selanjutnya yang kedua ada yang namanya Corel Draw. Nah, Corel Draw bentuk ikonnya seperti ini, gambar ikonnya ya. Ada balon udara, terus ada pensilnya. Terus background-nya warna hijau. Jadi kalau teman-teman ketemu gambar yang seperti ini, berarti ini namanya program menggambar Corel Draw. Terus yang ketiga, program untuk menggambar yang ketiga ada LibreOffice Draw. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar yang seperti ini, berarti ini namanya LibreOffice Draw. Terus yang keempat, terakhir, program untuk menggambar yaitu ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word gambarnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ketemu gambaran seperti ini ya, berarti ini adalah program Microsoft Word. Oke. Jadi ada 4 program untuk menggambar. Yang pertama Paint, 2 Corel Draw, 3 LibreOffice Draw, yang keempat Microsoft Word. Oke ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang program menggambar Paint. Nah, program menggambar Paint ini teman-teman bisa lihat atau dibaca-baca lagi di buku informatikanya halaman 5 sampai 11. Di sini Butika akan mereview sedikit ya. Nah, Paint ini adalah salah satu program yang fungsinya untuk menggambar. Ya, teman-teman ya, pasti udah sering nih gambar di Paint dari kelas 1 ya. Iya, sampai kelas 2 pun masih menggambar di Paint. Jadi teman-teman udah nggak asing nih sama yang namanya program Paint untuk menggambar. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman lupa tentang Paint, teman-teman bisa lihat di buku informatikanya halaman 5 sampai 11 ya. Lanjut. Yang kedua ada Corel Draw. Ya, ketika lupa nih. Jadi teman-teman, kalau Paint itu ada di setiap laptop atau komputer kita. Jadi teman-teman sudah pasti punya yang namanya program Paint di laptop atau komputernya ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya program Corel Draw. Nah, Corel Draw ini fungsinya sama teman-teman, kayak Paint, yaitu untuk menggambar. Cuma bedanya kalau Paint itu sudah ada otomatis ya, langsung di laptop atau komputernya. Kalau Corel Draw itu teman-teman harus download dulu. Baru teman-teman punya aplikasi atau program Corel Draw. Kalau misalnya teman-teman nggak download, gimana? Nah, berarti teman-teman nggak punya tuh program atau aplikasi Corel Draw-nya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca-baca tentang Corel Draw di halaman 12 sampai 16-nya. Nah, di situ ada apa namanya di buku informatikanya. Di situ ada layar Corel Draw seperti apa, terus cara menyalakannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di buku Corel Draw-nya. Di buku informatikanya ya, halaman 12 sampai 16 tentang Corel Draw. Terus yang ketiga, program menggambar yang ketiga ada LibreOffice Draw. Ya. Nah, LibreOffice Draw sama seperti Corel Draw dan juga Paint. Fungsinya sama-sama untuk menggambar. Nah, LibreOffice Draw ini teman-teman sama seperti Corel Draw, dia harus di-download dulu, baru teman-teman punya programnya. Kalau misalnya teman-teman nggak download, berarti teman-teman nggak punya tuh program LibreOffice Draw. Nggak kayak Paint ya, kalau Paint udah otomatis ada tuh di laptop atau komputer. Tapi kalau Corel Draw dan LibreOffice Draw, dia harus di-download dulu. Nah, kalau teman-teman lupa tentang
gimana sih layar atau bentuk dari LibreOffice Draw, teman-teman bisa lihat di buku informatikanya halaman 17 sampai 18. Nah, yang keempat, program untuk menggambar yang keempat adalah Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ternyata dia bisa untuk menggambar. Nah, Microsoft Word ini sama seperti Paint, dia sudah otomatis ada di laptop atau komputer dari teman-teman ya. Jadi tidak perlu di-download lagi karena dia udah ada otomatis seperti Paint. Nah, Microsoft Word ini selain untuk menggambar, teman-teman juga bisa digunakan untuk mengetik ya. Bisa mengetik cerita, bisa mengetik tentang apa namanya tugas-tugas. Nah, Microsoft Word bisa. Jadi fungsi dari Microsoft Word itu bisa untuk mengetik, bisa juga untuk menggambar. Nah, kalau teman-teman lupa bagaimana layar dari Microsoft Word, teman-teman bisa lihat di buku informatikanya halaman 20 sampai 23 ya. Oke. Ya, itu dia teman-teman reviewan materi untuk hari ini. Nah, Butika ada tugas nih, tugas offline untuk hari ini. Nah, tugasnya apa sih? Ini dia tugas untuk teman-teman ya. Mengerjakan evaluasi atau latihan di halaman 26 dan 27. Bagian A, B, dan C. Ya. Teman-teman kerjakan dengan teliti, dengan sebaik mungkin, dengan mandiri ya. Mengerjakannya harus sendiri, nggak boleh dibantuin misinya. Kalau misalnya nanya nggak apa-apa, tapi kalau ayah atau bundanya yang mengerjakan, jangan, nggak boleh ya. Harus teman-teman sendiri yang mengerjakan. Nah, jika sudah dikerjakan dengan selesai, teman-teman foto tugasnya lalu kirim ke Google Classroom. Nanti Butika akan koreksi dan Butika akan nilai di sana. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah. Itu dia tugas untuk hari ini dan review materi hari ini. Butika ucapkan minta maaf bila ada salah kata atau tingkah laku Butika yang kurang berkenan. Selamat mengerjakan tugasnya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.